Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alif Rahmawati dan Devi Wulandari akan mempresentasikan prinsip-prinsip metode ilmiah dalam Al-Quran. Yang akan dibahas dalam materi ada 4 subbab, yakni pengertian metode ilmiah, dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran, macam prinsip metode ilmiah dalam Al-Quran, prinsip-prinsip kegiatan ilmiah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian metode ilmiah. Pada dasarnya Al-Quran merupakan kitab keagamaan, namun isinya meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ilmu sains. Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin juga terbukti atas kebenaran firman Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Dalam Islam, kata ilmiah tidak dibatasi hanya pada fisik, dengan metode andalannya observasi, tetapi juga pada bidang-bidang non-empiris seperti matematika dan metafisika, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode ilmiah adalah cara tertentu untuk bisa mengetahui objek fisik dan non-fisik sebagaimana adanya, paling tidak mendekati kebenaran. Yang kedua yakni macam-macam prinsip metode ilmiah dalam Al-Quran. Yang pertama ada metode tajribi. Tajribi merupakan eksperimen, yaitu percobaan yang dilaksanakan serta memiliki sistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Teori tersebut diakui kebenarannya apabila benar-benar telah bisa dibuktikan dengan tes uji coba. Metode ini merupakan metode ilmiah terbaik dalam menjelaskan fenomena alam material. Di dalam Al-Quran sendiri telah diberi petunjuk untuk menggali dan juga memahami berbagai fenomena dalam material, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dan surat Yunus ayat 101. Sebagaimana indera manusia yang memiliki kapasitas mengenali objek fisik, maka metode tajribi menjadi metode tepat bagi indera untuk memahami fenomena alam fisik. Selanjutnya adalah metode burhani. Secara bahasa, kata burhani berarti argumentasi yang jelas dan terpilah untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan melalui proses berpikir. Sedangkan dalam istilah logika, burhani berarti aktivitas berpikir dalam rangka menetapkan proposisi melalui metode penyimpulan. Dalam pengertian yang lebih luas, burhani dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menetapkan suatu proposisi. Metode ini sangat mengandalkan akal dalam mencari ilmu pengetahuan. Dalam Islam, metode ini dijadikan oleh kaum rasionalis yang terdiri dari filsuf dan teolog sebagai metode yang digunakan untuk menemukan teori rasional. Karena hal tersebut, metode ini disebut al-ilmu al-husuli, yang berarti ilmu yang dikonsep, disusun, dan disistematikan oleh logika. Peran akal pikiran sangat menentukan karena fungsi akal selalu diarahkan untuk mencari sebab akibat. Selanjutnya adalah metode irfani. Secara bahasa, kata irfani merupakan bentuk masdar dari kata arofa yang berarti al-ilmu atau ilmu. Sedangkan menurut istilah, irfani bisa berarti pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya olah ruhani yang dilakukan atas dasar cinta. Terdapat ciri khas dalam metode irfani, yakni yang pertama adalah pengetahuan ini bisa dicapai melalui pengalaman dengan merasakan sendiri objeknya. Bersifat presensial karena objek hadir dalam jiwa seseorang, sehingga ilmu ini disebut dengan ilmu huduri atau knowledge by presence. Yang ketiga adalah mengenal objeknya bukan melalui kategorisasi, melainkan mengenal melalui intim per kasus sebagai pengalaman eksistensial. Selain itu, dalam metode irfani juga terdapat tahapan pengetahuan. Yang pertama adalah persiapan, meliputi taubat, menjauhkan diri dari segala syubhat, tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan dunia, mengosongkan seluruh pikiran dan harapan masa depan dan tidak menghendaki apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menerima segala bencana dengan laku sopan dan rela, percaya atas segala apa yang ditentukannya, dan hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan sukacita.
Selanjutnya adalah penerimaan, yakni dalam tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang mutlak, sehingga dengan kesadaran itu ia mampu melihat realitas dirinya sendiri sebagai objek yang diketahui. Yang terakhir adalah pengungkapan. Pengetahuan irfani dapat diungkapkan dengan cara yang pertama, yakni iktibar atau qiyas irfani, yang merupakan makna batin yang ditangkap dalam kasyf kepada manusia zahir yang ada dalam teks. Maksudnya kepada makna zahir yang ada dalam teks. Kedua, melalui ungkapan lisan tentang perasaan karena limpahan pengetahuan langsung dari sumbernya dan dibarengi dengan pengakuan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi Wulandari. Materi yang selanjutnya yaitu metode bayani. Metode bayani adalah metode penelitian untuk menemukan ilmu melalui usaha membaca, memahami, mempelajari, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Metode bayani ini sangat diperlukan untuk memahami pesan-pesan yang terdapat dalam wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah. Alasan lain diperlukan metode bayani adalah bahwa nas-nas Al-Quran tersebut memiliki aspek lahir dan batin, yang masing-masing mengandung pesan-pesan yang harus diungkap secara baik dan tepat. Pengungkapan kandungan nas-nas Al-Quran dan Sunnah dengan metode bayani ini pada prinsipnya dapat dilakukan dengan perangkat metodologis yang telah disusun oleh para ulama. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Kata sains dan teknologi adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurut Baihuni, sains adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengetahui hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif ekonomis. Materi yang keempat yaitu prinsip-prinsip kegiatan ilmiah dalam Al-Quran. Prinsip yang pertama yaitu prinsip istiqlal. Prinsip istiqlal merupakan salah satu prinsip dasar yang digariskan oleh Al-Quran dalam mendukung dan memantapkan kegiatan ilmiah. Konsep ini berkaitan erat dengan fungsi kekhalifahan manusia. Dalam Islam, konsep kekhalifahan memiliki sifat yang multidimensional. Pertama, konsep kekhalifahan telah menempatkan manusia sebagai pengatur dunia ini dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, manusia dibekali dengan dua kekuatan pokok, yaitu wahyu Allah dan kemampuan berpikir atau akal. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip dasar lain yang digariskan oleh Al-Quran adalah keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, spiritual, dan material. Prinsip ini dibahas secara luas dan mendalam di dalam Al-Quran dengan mengambil berbagai bentuk ungkapan. Manusia disusun oleh Allah dengan susunan dan ukuran tertentu. Lalu diperuntukkan bumi ini dengan kehendaknya untuk memenuhi kebutuhan susunan yang membentuk manusia itu. Dengan demikian, Al-Quran menghendaki terwujudnya keseimbangan yang adil antara dua sisi kejadian manusia, spiritual dan material, sehingga manusia mampu berbuat, berubah, dan bergerak secara seimbang. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip tazkir. Tazkir juga merupakan prinsip dasar yang membentuk pandangan Al-Quran tentang alam semesta atau kosmos. Dan tidak dapat dipungkiri manifestasi prinsip ini ke dalam kehidupan real manusia harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Alam semesta ini, langit, bumi, serta isinya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tunduk kepada manusia. Allah telah menentukan dimensi, ukuran, dan sunnah-sunnahnya yang sesuai dengan fungsi dan kemampuan manusia dalam mengelola alam semesta secara positif dan aktif. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip keterkaitan antara makhluk dengan kholik.
Prinsip penting lainnya adalah keterkaitan antara sistem penciptaan yang mengagumkan dengan Sang Pencipta yang Maha Agung. Ilmu pengetahuan adalah alat yang mutlak untuk memberikan penjelasan dan mengungkapkan keterkaitan itu. Ilmuwan-ilmuwan Muslim klasik telah menghabiskan sebagian besar umurnya untuk mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam dan akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan yang pasti dan tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya di balik semua realitas yang diciptakan makhluk, pasti ada yang menciptakan. Proses penciptaan yang berada pada tingkat sistem yang begitu rapi, teliti, serasi, tujuannya telah ditentukan dan keterikatannya terarah, pastilah bersumber dari kehendak yang maha tinggi, maha kuasa, dan maha mengatur. Demikian tadi adalah sedikit materi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.